Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau ngasih tips buat rekan-rekan yang biasa pakai ini ya, pakai Google Sheet. Nah, selalu banyak yang nanya integrasi. Sebetulnya untuk Google Sheet ini, dia bisa integrasi, tapi rekan-rekan harus ngerti tentang script, Google Script ya. Karena integrasi langsungnya itu biasanya Google Script. Bentar, ini saya mau kasih contoh. Ini contohnya Google Google Script-nya ini ya. Di sini kita bikin nama, ini email. Oke, nah ini misalnya ada data nama, email. Kalau sini misalnya ada data nomor handphone, terserah. Nah, kemudian kita pengen koneksikan setiap ada record baru, ataupun misalnya rekan-rekan pengen datanya udah ada, mau di import ke list gitu ya, import ke list marketing. Contoh buat rekan-rekan yang udah deh pengen jalanin autoresponder gitu. Nah, tapi konteksnya adalah Google Sheet to marketing list. Nah, sebetulnya untuk dokumentasi sudah ada API. Jadi ini karena ranah developer ya, ranah developer. Di sini kita ke API, kita ada add subscriber to list via API. Nah, ini sudah ada. Sebetulnya tinggal sesuaikan. Nah, jadi karena sekarang zamannya AI, nah dan juga banyak rekan-rekan yang ngakunya vibe coding, tapi mungkin kurang ini ya, fundamentalnya kurang, karena hanya ngerti sekedar ya CRUD ya, create, read, update, delete, atau hanya ngubah-ngubah tampilan. Nah, di sini saya bakal ngasih semacam show untuk memahami. Jadi memahami logikanya. Bukan tentang bahasa apa yang dipakai dalam pemrograman, bukan tentang hal-hal yang tampilan, tapi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan. Kita pakai ChatGPT, ajak ngobrol sesuai kebutuhannya kita aja. Misalnya sini saya ingin menggunakan Google Spreadsheet, dan tiap record baru saya ingin memanggil API add sub to list API input data ke list marketing. Nah, saya mau dibuatkan skripnya berikut contoh dokumentasi marketing. Nah, ini copy aja ya. Nih, pastikan ke sini. Kan kita kayak ngobrol nih. Nah, goalnya adalah data baru di sheet itu kita masuk ke list marketing gitu ya. Nah, cuman AI-nya perlu tahu dokumentasinya seperti apa ya. Tinggal copy paste aja dokumentasinya. Coba kita tanyain. Sip, tanya. Trigger. Nah, oke, kita ikutin aja ya. Satu, oke. Script jalan otomatis on edit atau pakai trigger on form submit. Kalau Google Form, oke. Ini contoh scriptnya. Oke, pertama kita ke sheet, kemudian ekstensi app script ya. Kita
Muat ulang. Oke. Nah, di sini kita copy aja code-nya. Kita paste. Oke. Di sini udah dibuatin ya functionnya. Email per slash city. Oke. Kemudian di sini API token coba kita pakai API tokennya kita ya. Email application API di sini ngambilnya. Ambil API tokennya. Kemudian kita isi di sini. Oke, kemudian list ID. List ID saya memasukkan ke list yang testing ini. Ambil list ID-nya 83165. Oke. Sudah. Kemudian nah di sini trigger otomatis on form submit. Ini kalau ada form submit ya. On form submit. Coba kita baca. On edit atau on form submit kalau inputnya dari Google Form. Oke. Oke. Berarti on edit kalau dari Google Form saya nggak mau. Saya maunya dari yang sudah ada. Saya ingin dari data yang sudah atau saya ingin on edit. Jadi setiap kali ini diedit, tapi setelah selesai data baru, dan yang saya ingin inputkan itu adalah nama, email, mobile ya, mobile hanya 3 itu apa namanya ya, field saja. Oke. Nah, ini udah ada ya. Oke. Wait. Ntar saya pause dulu ya. Oke. Nah, ini dia on edit ya. On edit. Oh, berarti kita ganti semuanya. Saya mau yang dari sini. Kita ganti. Ini kita hilangin total ya. Ini tetap saya adain karena saya butuh ngisi API token dan list. Oke. Push. Oke, kita save dulu. Nama, email, row 1, 2, 3. Nah, sekarang kita tes nama, email, nomor handphone, nama, email, mobile. Oke. Kolom A, B, C, oke. Jadi nanti kalau mau ngubah-ngubah, misalnya emailnya ada di kolom A, di sini ya untuk ngubahnya. Nah, makanya ini dipahami gitu. Nah, dipahami misalnya ternyata nama itu di kolom B, berarti ini 2, ini 1 gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan urutannya. Atau misalnya contoh screenshot aja ini kirim ke ChatGPT-nya. Gitu doang. Oke, kemudian setelah selesai kita jalankan.
Kita jalankan otorisasi, tinjau izin. Oke, pilih akun. Nah, ini biasanya belum diverifikasi, kita klik lanjutkan. Buka project tak berjudul, tidak aman. Oke, hubungan ke layanan eksternal, oke. Lanjutkan. Sukses ya, autorestnya. On edit. Nggak bisa baca range, wajar. Karena dia tidak disit ya berjalannya. Nah, untuk ngelihat log-lognya, kita di sini. Di bagian eksekusi. Oke, ini gagal. Nah, tadi kan sudah jalan, kita tes ya. Nama Fadli@balas.chat. Nomor HP 08 123 456. Oke, cek. Head pemicu sederhana. Kenapa gagal ya? Muat ulang. Izin URL fetch. Oke. Oh, sip. Jalankan. Di sini terapkan dulu deh. Kelola deployment baru. Coba kita tes deploy. Tapi yang dapat dijalankan. Oh, tidak. Aplikasi web. Oke. Izin akses. Ya. Kita izin akses lagi. Advance. Judul. Low. Oke. Selesai. Nah, kita sudah deployment. Kita cek eksekusi lagi. Editor. Oh, kita tes. There. Pemicu sederhana berjalan. Muat ulang. Ini untuk kita cek lognya ya. Muat ulang. Oh, ada lognya ini. Oh, wait ya. Di sini ada error. Nah, kalau ada error kayak gini, tanya lagi sama ChatGPT-nya. Tanya sama ChatGPT-nya. Run. Pilih fungsi. Oke. Oh, gitu. Sip. Jadi katanya gini. Kita ke eksekusi. Kita pilih fungsinya itu add subscriber to marketing. Kita jalankan. Nah, oke. Udah tuh. Nah, coba kita tes lagi. Ya, itu udah selesai masukin data. Kita cek di historinya. Kita cek di history.
Tambahan fungsi on itu event sederhana simple trigger, tidak bisa pakai layanan operasi kayak solusinya ubah jadi installable trigger. Oke. Klik trigger, icon jam, klik add trigger, fungsi on edit. Oh, ini icon jam ya, trigger, terus add trigger on edit, fungsi on caps lock ini on edit. Tambah trigger baru on edit from dari spreadsheet. Tipenya on edit tak diubah berarti ya. Save. Oke, simpan. Oke, dia minta authorize, kita verifikasi lagi. Oke, halo. Oke, eksekusi. Head. Oke, kita coba. Ini copy, ini paste. Yang ini gagal, ini berhasil ya. Oh, terkirim. Yang ini pemicu sederhana, simple trigger. Oh gitu ya. Oh, simple triggernya enggak ini ya, enggak apa? Gagal. Jadi dia di editor ini simple triggernya yang ini ya. Oke. Kemudian oke. Jadi udah berhasil ya. Berarti kita hanya perlu nambah di trigger. Sekarang kita refresh dulu deh. Masuk nggak datanya? Oh, masuk. Nih. Nama masuk ya. Kita pastiin lagi deh. Kita pastiin lagi. Saya mobile. Tadi kan kita masukin ke mobile juga ya. Jadi visibility-nya saya iniin mobile ya. Kemudian kita ke list, kita cek. Oke, mobilenya juga masuk. Kita tes data baru. Kura add balas dong. Oke. Kita cek. Refresh. Kura balas dong. Kura balas dong masuk ya. Jadi setiap ada data baru dia bakal ini ya. Bakal masuk. Nah, udah selesai. Gini doang scriptnya. Ini udah di close aja. Jadi kalau misalnya ada masukin data, misalnya rekan-rekan dari Google Form datanya masuk ke sheet ini dengan format seperti ini ya, dengan format seperti ini, itu udah data otomatis masuk. Atau nanti rekan-rekan mau buatkan auto running kirim data ke list dari semua data eksis, data yang ada, bahasa Indonesia aja deh, yang ada di sheet. Nah, nanti bakal dibuatkan lagi scriptnya. Jadi itu kalau contohnya rekan-rekan mau jalankan script, ini datanya misalnya udah ada nih, rekan-rekan jatuhnya mau ngimport ke marketing via API, nanti semua data ini bakal langsung dikirim.
gitu. Ini konteksnya apabila ada penambahan baru, dan ini bisa di modifikasi karena dokumentasi marketing kan lengkap ya. Jadi rekan-rekan ada add subtulis, rekan-rekan sebetulnya bisa juga ngirim email. Nah, rekan-rekan bisa ngirim email. Nanti kontennya dibuat di mana? Kontennya dibuat di script, tinggal mintain. Ntar deh saya contohin lagi di tips selanjutnya ya. Nah, oke, gitu aja tipsnya. Demikian saya Fadli Zikram dari marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.